Iradatun artinya menentukan. Nah, jadi iradat itu berkehendak dan kehendaknya itu menentukan. Karena segala sesuatu itu selalu ada dua kemungkinan pada iradat. Nah, ada dua kemungkinan, maka alamnya ini mungkin karena artinya bisa mengandung kemungkinan-kemungkinan. Nah, tetapi yang menentukan itu adalah Allah. Nah, itu Allah menciptakan itu zain berpasangan. Nah, artinya ada pasangannya. Kalau tinggi itu pasangannya rendah. Kalau halus itu pasangannya gana, itu kan? Nah, itu jadi menentukan sesuatu itu halus atau gana, itu Allah Ta'ala. Ya kalau seaslinya mungkin tuh ya kemungkinan bisa gana, bisa halus, kemungkinan bisa tinggi, bisa rendah, itu kan. Nah, tetapi yang menentukan apakah itu gana atau halus, tinggi atau rendah lah, atau yang lain-lainnya, nah itu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu maksud dengan kehendaknya Allah Ta'ala itu menentukan segala sesuatu. Nah, jadi kayak kita sebelum ada itu ya kemungkinan bisa lelakian, bisa bebinian, tapi yang menentukan jadinya kita lelakian itu Allah. Nah, yang lain ditentukan bebinian itu Allah Ta'ala. Nah, karena itu alam ini disebut mungkin karena banyak ada kemungkinannya. Maka mustahil tergagah itu terpaksa dari kita karena ada tekanan dari lain misalnya. Nah, lalu Allah Ta'ala ini terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tiada dikehendakinya. Nah, itu mustahil kan? Nah, kalau kita rancak aja itu hendak ini, tapi karena ada tekanan, lalu akhirnya kita justru mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak menghendaki itu kan? Nah, apa? Itu karena keterbatasan kita masih ada sesuatu yang di atas kita yang bisa memberikan tekanan kepada kita. Nah, tetapi kalau Allah Ta'ala itu dia maha tinggi, maha segala-galanya, tak ada satu jua pun yang bisa menekan Allah Ta'ala untuk memperbuat sesuatu yang tiada dikehendakinya. Nah, sehingga karena Allah Ta'ala ini maha segala-galanya, maka ketika dia berkehendak, maka apa yang dikehendakinya itulah yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Tak ada orang yang bisa menekan atau merubah kehendak Allah Ta'ala itu. Nah, jadi kalau Allah menghendaki A, ya A yang digawi. Kadang kita menghendaki A, ada yang menekan harus B yang digawi, lalu digawi nang B lah. Allah mengerjakan sesuatu yang bukan kehendak keinginannya, itu tidak mungkin, mustahil. Karena bila itu terjadi berarti ada yang lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala, ada yang lebih di atas daripada Allah Ta'ala. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya atau dikehendakinya. Nah, jadi apa yang dikehendaki Allah dan yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dengan kehendaknya, itulah yang dikerjakan, diperbuat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya apa yang terjadi di alam ini, apapun itu bentuknya, itulah sudah yang menjadi kehendak Allah. Jadi gak ada sesuatu kejadian itu di luar kehendak Allah Ta'ala. Nah, maka dalam berbahasa ini hati-hati bahasa kehendak ini.
fadilat bulan Ramadan, dan memang ini khutbah di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan itu banyak keutamaannya. Siapa puasa Ramadan diampuni dosanya, nah siapa tarawih diampuni dosanya, macam-macam. Nah, tapi ujungnya nang kada pas itu lah. Jikalau seandainya orang hidup di bulan Ramadan lantas nanti dia masuk neraka, itu bukan kehendak Allah, inya sendiri nang hendak masuk neraka. Ini bukan kehendak Allah, berarti ada sesuatu kejadian di luar kehendak Allah. Ini bahaya benar ini. Nah. Ya kalau menyalahkan orang, ya salahkan orang, cuma jangan dikaitkan di luar kehendak Allah. Itu tidak ada kejadian di luar kehendak Allah itu kan? Nah, ini beda kan antara perintah dan kehendak. Ini kadang-kadang Allah tuh memerintahkan dan menghendaki. Itu bisa lah. Nah, Allah memerintahkan tapi tidak menghendaki, bisa juga lah. Nah, contohnya Allah memerintahkan dan menghendaki. Nah, misalnya kita diperintahkan Allah beriman. Nah, beriman itu perintah Allah Ta'ala, dan dikehendaki Allah, maka terjadilah iman itu. Nah, cuma tidak semua orang beriman kan? Orang-orang yang beriman itu memang diperintahkan dan dikehendaki Allah. Nah, tapi ada Allah tetap memerintahkan beriman, tapi Allah tidak menghendaki, maka yang terjadi ya itu nang kada dikehendaki Allah, kada itu yang kada beriman itu yang terjadi karena Allah tidak menghendaki. Abu Jahal, Abu Lahab itu disuruh beriman, tetapi Allah tidak menghendaki iman mereka sehingga tidak terjadi iman itu. Pokoknya Masya Allah, karena apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, gimana masalah ya kan? Orang dianggap benar, dianggap salah, itulah itu bukan dari sisi itunya, karena pada hakikatnya apapun yang terjadi itu dikehendaki Allah. Nang baik, nang buruk itu dikehendaki Allah. Nah, tetapi orang bisa disalahkan karena usaha dan ikhtiarnya. Nah, jadi bilainya orang ini bujur usaha ikhtiarnya, itu usaha ikhtiar itu apabila ia melakukan sesuai dengan perintah Allah, itu berarti usahanya benar lah, maka dia dijanjikan kebaikan oleh Allah. Tapi apabila usaha ikhtiarnya ini salah itu dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah, bukan kehendak lah, tidak sesuai dengan perintah, maka secara usaha ikhtiar dia dianggap salah, meskipun itu terjadi memang dengan kehendak Allah lah, tetapi dari sisi usaha dan ikhtiar dia dianggap salah. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu ya semuaan bujur. Orang jadi maling itu kehendak Allah Ta'ala juga jadinya sudah ya. Itu bujur lah, tetapi kita wajib berusaha untuk keluar dari keadaan itu. Nah, orang Jabariyahnya ada usaha ikhtiar itu, pokoknya ya kayak kapas ditiup angin, sudah. Nah, di sini sesatnya lah sebagian orang, yaitu yang sedikitnya sudah kehendak Allah, sedikit sudah kehendak Allah. Itu memang keyakinan kita semua lah, apapun yang terjadi itu kehendak Allah Ta'ala. Tetapi masalahnya ini ada perintah, ada kehendak lah. Nah, kita ini dianggap benar atau salah ini sesuai ke dalam perintah lah. Bila sesuai dianggap benar, bila salah tetap kita dianggap kada sesuai dengan perintah, dianggap salah, dan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Karena secara usaha dan ikhtiar kita dianggap salah, meskipun pada hakikatnya misalnya orang kada sembahyang itu memang dikehendaki Allahnya ada sembahyang lah. Namun kada Tuhan kada menghendaki itu ya tidak akan terjadi. Nah, tetapi itu tadi orang mengandalkan
hakikat semacam itu, tapi dengan tujuan-tujuan ingin melepaskan diri dari syariat. Nah ini yang bahaya, yang disebut dengan zindik. Nah jadi kadang-kadang itu perkataan itu benar lah, tetapi harus urida bihil haq. Jadi al-qaulul haq urida bihil haq. Jadi perkataan benarnya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, tapi harus tujuan perkataannya itu kebenaran juga. Nah ada karena al-qaulul haq urida bihil batil. Ada perkataan yang benar tapi tujuannya adalah kebatilan. Ini tidak dibenarkan. Ya orang bicara hakikat itu artinya yang sebenarnya, ya bujurlah hakikat itu. Tetapi kalau tujuannya ingin melanggar hukum syariat, nah ini ngarannya dia berkata benar tapi tujuannya adalah kebatilan. Nah ya contohnya itu bang tadi koler sembahyang. Intinya koler sembahyang, jadi dalihnya memang kehendak Tuhan, tidak ada sembahyang. Nah itu bujur aja itu aja masalahnya. Nah atau jadi penjahat misalnya ya. Nah awal ini ditakdirkan Allah sudah jadi perampok, jadi penjahat, itu bujur lah. Nah tetapi kalau bicara tentang takdir itu ingin tujuannya supaya legal perbuatan jahat ini yang tidak dibenarkan. Nah jadi iradat itu adalah pokoknya kesimpulannya apapun yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, pada alam semesta, itulah kehendak Allah. Nah gimana tadi kalau yang terjadi itu sesuatu yang baik menurut syariat. Nah ini ukuran baik keadaan itu syariat lah yang menjadi barometernya itu. Nah ini bila menurut syariat baik, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau yang terjadi pada diri kita itulah sesuatu yang menurut syariat kada baik, nah maka kita wajib untuk berusaha keluar dari itu. Berusaha itu ya kalau ada baik ya istighfar, taubat, dan kemudian kita berusaha kada lagi menggawi itu. Nah di sisi lain, sesuatu yang dikehendaki Allah itu akan terjadi, dan kalau dikaitkan dengan diri kita, maka sesuatu itu ada yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya memang itu yang kita nanti yang kita inginkan. Nah maka kita menyebutnya itu sebagai nikmat. Nah berarti kita wajib mensyukuri itu. Nah tapi kadang-kadang apa yang dikehendaki Allah itu sesuatu yang kita tidak pernah menginginkan itu, bahkan kita berharap itu tidak akan terjadi. Nah maka kita menyebutnya itu bala. Nikmat itu adalah lawanannya bala. Nah maka kewajiban kita ketika mendapat itu adalah kita wajib bersabar dan ridha. Jadi ridha itu syukur kawannya ridha juga, sabar kawannya ridha. Ya. Nah kenapa? Karena orang kadang-kadang bersyukur aja ada, tetapi kadang-kadang tidak ridha. Misalnya dapat duit 10 juta, alhamdulillah dapat duit 10 juta, cuma hati kada puas. Ridha tuh puas. Ini hatinya semestinya 20 juta bang ya. Nah ini berarti orang ini alhamdulillah lidahnya, tetapi hatinya belum puas lagi dengan 10 juta itu lah. Nah maka ini syukur itu harus disertai dengan ridha. Jadi dapat 10 juta, ini bersyukur kepada Allah, hatinya puas dengan itu.
Nah demikian kalau sesuatu ya dianggap bala lah, sesuatu yang pada pernah kita inginkan, ya, misalnya garing. Nah kewajiban pertama kita adalah sabar. Nah kemudian ditambah dengan riba. Ya, sabar dan riba itu beda sedikit ya. Kalau sabar itu ya, ibarat orang sakit ini, dia merasakan sakit itu dan ditunjukkan sakitnya, cuma dia masih bisa menahan lidahnya itu untuk tidak berkeluh kesah. Itu ngarannya sabar. Nah, kalau riba itu, definisi riba itu adalah talaqil mahalik biwajhin dhahik, menerima sesuatu yang menyakitkan itu dengan senyum. Jadi bahkan penampilannya adalah, nah meskipun dia terasa sakit tapi kayaknya model kada. Nah ini riba, maka riba itu lebih tinggi. Nah dia wajib merasakan kepuasan batin dengan apapun yang diujikan Allah untuknya, meskipun itu menyakitkan pada zahir. Nah maka orang di makam riba itu lah, nah itu ini jarang kelihatan sedih, bahkan tidak bisa sedih itu lah, karena apapun yang terjadi, nah itu selalu diterima dengan puas. Nah alhamdulillahnya, ya kan, dia bahkan bersyukur di bimawadil bala, kenarannya di tempat-tempat atau waktu-waktu dia kena bala. Kenapa? Di mana letak syukurnya? Nah ini ya bahasa kita. Nah, alhamdulillah sakit batis saja, ada sakit parut. Padahal ya kalau Allah menghendaki batis lawan paru-parutnya sakit, ya kada mau menolak dia gitu. Nah jadi di situ sisi syukurnya itu di sisi nang kada, artinya cuma batis saja kada parut. Nah seikungan awak misalnya juga kada kawa menolak dia gitu. Nah maka dikatakan al-mu'min bainal hasanatain, orang mukmin itu berada diapit oleh dua kebaikan. Jadi di sisi apapun dia selalu baik sebenarnya. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ajib. Nah jadi mengagumkan perkaranya orang yang beriman. Sungguhnya perkara orang beriman itu semua ajaib. Benar? In asabahul khairu fasyakara falahul jannah. Apabila orang beriman itu ditimpa kebaikan, mendapat kebaikan, lalu ia bersyukur, maka ia akan mendapatkan surga. Wa in asabahu syarr fasabara falahul jannah. Apabila dia ditimpa oleh keburukan, dia bersabar, maka dia pun akan dapat surga. Nah jadi akhirnya sisi dapat kebaikan yang mengantarkan ke surga juga, dapat keburukan ya akan mengantarkannya ke surga juga. Nah cuma modalnya itu mukmin, artinya dia beriman. Nah itulah akhlaknya orang yang beriman. Maka di sini lah itu. Nah di dalilnya firman Allah fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan atau dikehendakinya, maka patut bagi mukmin. Mukmin itu orang yang percaya bahwa Allah bersifat iradat. Mutakid orang yang meyakini bahwa Allah bersifat iradat, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah jadi karena kemungkinan dua itu pasti lah, nggak ada nikmat bala, kan? Nah ini yang kita mati-matian mengaras supaya nikmat saja kada ada bala. Nah itu kita nang mau kenala, karena itu tidak mungkin terjadi. Siapapun dia lah, dua itu pasti akan terjadi pada dirinya silih berganti. Maka Nabi mengisyaratkan lah, asyadun nasi balaan al-anbiya sumal awliya sumal ulama sumal amsal fal amsal. Ya Nabi, manusia yang paling berat bala ujiannya itu justru para nabi. Nomor 2 para wali, nomor 3 para ulama, nah nomor 4 itu orang yang dekat kepada mereka, nah nomor 5 nong dekat kepada mereka, artinya nong kejauh sedikit. Nah jadi artinya lah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah itu pasti dapat bala. Bahkan balanya lebih bala ujian ya, lebih berat.
Nah, orang yang mendekati mereka pun artinya berusaha untuk bisa meniru mereka adalah, nah itu pun tidak lepas daripada ujian dari Allah. Nah, kenapa? Karena ternyata ujian itu justru pertanda bahwa Allah Ta'ala mencintai seorang itu. Nah, dalam hadis dikatakan, idza ahabballahu abdan ibtala, apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, tandanya orang yang dicintai Allah itu mesti diuji oleh Allah dengan bala. Nah, jadi jangan kita membayangkan orang dicintai kekasih Allah Ta'ala itu pada mau dapat bala lagi. Ada lah, justru dia lebih banyak. Mau dulu belum pernah ada di apa itu rekaman adalah orang menghujat terus sekumpul. Ini ulama juga. Jadi aneh benar isi ceramahnya itu. Ini apa ajar? Padahal kan orang wali besar tapi cuci darah dua kali seminggu. Ya. Nah, jadi modelnya itu memaham lah, padahal ini orang ulama inilah. Ini memaham kalau wali itu ada lagi urusan bala itu. Itu pemahaman keliru lah. Nah, cuma bentuk balanya itu yang berbeda-beda lah. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling banyak dapat bala ujian dari Allah. Nah, cuma ujiannya itu berupa Nabi ini dimusuhi, oleh orang-orang yang sebelumnya mereka mengakui keunggulan Nabi. Jadi Nabi itu gelar Al-Amin itu bukan Nabi seorang yang boleh gelar itu pengakuan masyarakat Mekah kala itu. Karena mereka bergaul langsung lawan Nabi ini, dan mereka membuktikan bahwa Nabi ini memang orang yang bisa dipercaya nih jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul secara resmi Nah, dalam pergaulan mulai Nabi remaja itu bergaul itu kan sampai Nabi dewasa itu mereka tidak pernah menemukan sifat Nabi ini bisa berkhianat. Nah, sehingga mereka mengakui. Nah, cuma sifat kedengkian yang ada di dalam hati mereka inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat hidayah untuk beriman lawan Nabi. Nah, kalau Nabi diangkat menjadi Rasul, macam-macam Nah, kenapa Muhammad yang diangkat jadi Rasul, padahal Muhammad tidak pernah mendapat pendidikan khusus Nah, kenapa Muhammad yang diangkat menjadi Rasul, padahal dia yatim piatu, padahal dia orang miskin dan sebagainya. Macam-macam lah alasan. Nah, padahal sebelumnya inilah mereka mengakui Nabi Muhammad itu punya keunggulan. Nah, jadi ringkasnya lah apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu terhadap kita nih utamanya Nah, itu ada yang menyenangkan artinya sesuai lawan harapan kita. Nah, maka di situ kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, ada sisi lain yang dikehendaki Allah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalnya garing, kan kita tidak pernah menghendaki garingnya. Nah, misalnya hidup miskin, misalnya atau apapun itu banyak sebenarnya hal-hal yang kita kehendaki tapi itu tetap terjadi karena apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Nah, maka tugas kewajiban kita untuk bersabar itu paling kadang. Nah, dimana sekali lagi syukur maupun sabar itu harus disertai dengan ridha. Nah, karena kita ini dapat nikmat lah. Ridha itu puas ridha dengan itulah. Nah, ini nikmat itu tidak terbatas. Seberapapun besarnya kita dapat nikmat, maka yang lebih besar daripada itu ada lagi lah.
Nah, maka kita diwajibkan untuk puas dengan apa yang diberikan Allah. Dan itu adalah tanda kekayaan batin. Namanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, "Ittaqil maharim takun ahbadan nas." Jauhilah hal yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang paling banyak nilai ibadahnya di sisi Allah. Warda bima kasaballahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apapun yang dibagikan, ditakdirkan Allah untukmu. Takun aghnan nas, maka kamu menjadi manusia yang paling kaya. Nah, tapi ukuran kekayaan itu bukan harta, karena dalam hadis lain, laisal ghina an kasratil arad walakin al-ghina ghina nafsi. Namanya kaya itu bukan banyak harta, tapi yang namanya kaya itu kekayaan hati, kekayaan jiwa lah. Nah, kayak apa ngaran orang hatinya sugih itu, nah, jiwanya sugih ketika dia merasa puas dengan apapun yang diberikan Allah. Artinya yang ditakdirkan oleh Allah, baik itu urusan rezekinya, urusan keadaannya lah. Dan kalau kita ingin meminta sesuatu yang menurut kita lebih baik dari itu, lah boleh lah. Nah, tetapi tetap kita pasrahkan nilai baik atau tidaknya itu kepada Allah. Nah, jadi minta itu bukan berarti kita tidak ridha dengan yang ada. Nah, misalnya kita inilah saat ini, misalnya kita dalam kondisi miskin, nah itulah. Lalu kita minta rezeki kepada Allah. Nah, cuma minta rezeki itu lah, jangan model jaga ibarat kita ini memaksakan diri harus sugih, itu jangan. Nah, jadi minta itu jika dibahasakan, nah, ya Allah menurut ulun ini terbaik bang sugih badan keadaan ini, nah maka tolong ulun kada mampu mencapai itu kecuali pian memberi. Jika memang menurut pian itu baik, maka pula kan menurut ulun baik bang sugih ini, nah jangan dibahasakan itulah. Jadi jangan model mati-matian, ya Allah sugihakan aku, pokoknya kayak apa aja harus sugih. Nah, ini seolah-olah kita tahu nang baik itu sugih lah. Kita kada minta apa, kada ya kayak ibarat sesama manusia ini kada bermusyawarah lawan Allah Ta'ala. Inilah menentukan baik adanya itu nang tahu doang Allah Ta'ala. Karena orang kadang-kadang dengan kesugihan itu justru dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Nah, jadi apapun yang kita minta itulah, nah itu utamanya hal-hal yang dianggap secara zahirnya itu dunia, maka harus ada, meskipun kada diucapkan tapi di hati harus ada, jikalau itu baik menurutmu ya Allah. Yang menurut nafsu kita ini itu kadang-kadang jadi ukuran, nah ya. Sehingga kalau nafsu kita nih maunya sugih itu kan awak sehat terus itu, tapi di akhirat kena justru orang-orang yang selalu dalam masalah hidup ini lah, hidup miskin, awak garing terus, ketika ia mati di akhirat kena diperlihatkan oleh Allah Ta'ala pahala musibah yang didapatnya itu, maka dia berandai-andai, nah jikalau seandainya waktu aku hidup di dunia itu aku selalu sakit seumur hidup, selalu miskin, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena balasannya di akhirat itu luar biasa. Nah, tapi waktu di dunia orang kadang-kadang kada menginginkan itu, nah. Nah, jadi itu dari kesimpulannya lah, apa yang dikehendaki Allah, nah itu atau bisa juga disebut ditakdirkan Allahnya, kehendak lawan takdir itu ya sama aja lah. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala menentukan kehendaknya itu, ya iradat nih kalau dalam tauhid yang lebih besar lagi itu kena ada ta'aluk lah.
Nah, ta'alluq iradat itu ada ngarannya suluhi kadim, ada tanjizi kadim. Nah, kalau kudrat beda lah. Kalau kudrat tuh suluhi kadim, tanjizi hadis. Jadi tanjizinya hadis lah, ada iradat nih, suluhinya kadim, tanjizinya pun kadim. Nah, maksudnya apa? Allah Ta'ala itu lah potensi iradatnya Allah Ta'ala itu suluhi itu patut jadi kita lah. Itu potensinya memang bisa menentukan segala sesuatu, dan itu pada azali di masa yang kadim. Nah, kemudian tanjizi kadim, tanjizi itu memang Allah Ta'ala itu sudah menentukan. Bahasa kita ini ada dua suluhi itu, jaka aku hendak kawai aja. Artinya kehendaknya itu memang bisa, cuma belum ditentukan. Nah, kalau menentukan tuh tanjizi ngarannya, sudah ditentukan, sudah ya ibaratnya dicatok sudah palunya ini. Nah, itu ngarannya adalah tanjizi, dan tanjizinya pun kadim. Nah, artinya sebelum makhluk ini ada, Allah Ta'ala sendirian dengan sifatnya termasuk iradat sudah menentukan segala sesuatu. Dan apa yang ditentukan Allah Ta'ala tadi dengan iradatnya, nah itu pasti akan terjadi. Nah, cuma ya kan, kalau kudrat tadi ada suluhi kadim lah, ada tanjizi hadis. Suluhi itu artinya sebelum makhluk ada, di masa azali Allah Ta'ala itu memang sudah punya kudrat yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, tetapi pembuktian kemampuannya itu sesuai dengan iradat Allah. Apabila Allah Ta'ala misalnya mampu menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C, itu ya sesuai dengan keinginannya. Pada tahun 2000 misalnya, dalam kehendak Allah ditentukan Allah akan menciptakan ini, maka terjadilah sesuai. Nah, ini kejadiannya inilah yang Allah buktikan kekuasaannya mampu menciptakan itu ngarannya tanjizi hadis. Tanjizi itu ya pelaksanaannya, dan pelaksanaan kudrat ini hadis itu baru, karena sebelumnya itu tidak ada. Nah, misalnya bola gelas ini kan tahun berapa nih, jam berapa, hari apa, nah, itu sudah ditentukan Allah di azali sana lah, dan tepat pada waktu itu. Nah, ini terjadilah ini. Nah, jadi ini di hadis baru, tapi kalau menentukannya itu sudah di masa qadim. Nah, kemudian tadilah apa yang dikehendaki Allah terjadi, apa yang ditentukan, ditakdirkan Allah, itulah yang terjadi. Nah, lalu apakah takdir itu bisa berubah? Nah, sebenarnya pembahasan masalah takdir itu, ada orang membagi takdir itu ada mu'allaq ngarannya, yang digantungkan dengan sesuatu lah. Nah, ada mubram ngarannya. Mubram itu yang memang sudah ditentukan seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, ini sebenarnya pembicaraan di bawah. Nah, kalau dinaikkan ke atasnya sama sekali lah, itu tadi apa yang dikehendaki Allah, apa yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan itu tidak akan bisa berubah lagi. Nah, lalu bagaimana menyatukan dua ini? Syekh Ismail Al-Yamani menjelaskan bahwa takdir Allah Ta'ala itu ada dua macam. Ada yang namanya mu'allaq. Mu'allaq itu maksudnya takdir yang dicatat oleh malaikat. Nih Allah yang menentukan, cuma malaikat yang mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, ada takdir yang mubram, itu maksudnya takdir yang tiada diketahui oleh siapapun kecuali Allah yang mengetahuinya. Malaikat kada tahu, itulah. Nah, misalnya ini contohnya bahwa si fulan,
akan terjadi sesuatu kepadanya. Nah misalnya nang nyamannya lah, itu nang contoh nang nyamannya dapat duit semiliar misalnya sebulan. Nah ini ketentuannya pada tahun anu, bulan anu, ya kan, hari anu, tanggal anu, jam anu, menit anu, detik anu, itu lengkap anunya lah catatannya, dia dapat semiliar duit. Tapi dengan syarat misalnya dia sembahyang duha sebelumnya. Nah bila pada sembahyang duha kada jadi dapat duit misalnya itu lah. Nah maka sembahyang duha itu kan sebab anu lah rezeki lancar, itu sebab. Nah ini berarti ini kada pasti lagi lah melihat keadaan, bila sembahyang duha dapat semiliar, bila kada dapat semiliar tadi. Nah maka sembahyang duha itu dikatakan sebab untuk mendapatkan semiliar itu. Dan malaikat pun lah ini kada tahu apakah orangnya sembahyang duha kena atau kada. Kada tahu lagi nya. Yang penting catatan nampuninya diperintahkan Allah dapat duit semiliar pada waktu itu, waktu yang ditentukan. Nah tetapi catatan yang ada di sisi Allah nang kada tahu malaikat ini lah, itu nang menentukan bahwa orang ini memang ditakdirkan akan sembahyang duha, nah, itu satu takdirnya. Kemudian dia ditakdirkan mendapatkan duit se-M itu tadi. Ini dua takdir yang berbeda sebenarnya. Nah lalu yang terjadi apa? Memang dia ditakdirkan sembahyang duha, satu lah, dan dia ditakdirkan dapat duit, itulah yang terjadi. Nah tetapi secara zahir sembahyang duha seolah-olah jadi sebab punya dapat duit semiliar tadi. Nah atau misalnya yang di sisi Allah inya ditakdirkan kada dapat duit semiliar, itu takdirnya nang di sisi Allah. Nah ini dan dia ditakdirkan kada sembahyang duha. Kedua-duanya takdir Allah, maka tidak terjadi sembahyang duha kada terjadi, semiliar kada dapat juga kada terjadi juga. Karena apa? Nang di sisi Allah memang menentukan seperti itu. Nah secara zahir orang mengatakan kada jadi dapat semiliar gara-gara kada sembahyang duha. Nah inilah yang dikatakan dalam Qur'annya adalah wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah Ta'ala itu ada ummul kitab, maksudnya takdir yang sesungguhnya itu ada di sisi Allah Ta'ala. Nah sehingga kalau ada zahir-zahir daripada hadis misalnya mengatakan la yarudul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah berarti doa bisa menolak takdir. Nah ini maksudnya doa yang bisa menolak takdir itu pada takdir yang diketahui oleh malaikat, yang dicatat oleh malaikat di Lauhil Mahfuz. Adapun yang di sisi Allah, nah ini wa innahu umul kitab, itulah takdir yang sesungguhnya yang tidak akan bisa berubah. Nah cuma kita membahas tentang takdir itu ya jangan terlalu dalam, nah sekedar ya kalau sudah paham seperti itulah. Pokoknya kesimpulannya apa yang ditakdirkan Allah atau dikehendaki oleh Allah lah pada azali yang di sisi Allah Ta'ala, maka itulah yang terjadi. Nah sehingga bagi kita dianjurkan untuk melihat itu dengan mata batin kita, dengan basirah. Malam ini kita berkumpul di sini, inilah takdir dari Allah Ta'ala di sananya. Kita kada kawa hendak menghindar kayak apa aja ada bisa. Atau ada kawanan yang kada kawa hadir, ya memang ditakdirkan seperti itulah. Jadi kita kada perlu sebenarnya terlalu menyesali sesuatu, ya itu pada dasarnya memang seperti itulah takdirnya. Nah tetapi di sisi lain, nah itu kita bertahan sampai di situ aja. Nah, sehingga Nabi mengatakan idza dzukiral qadar fa amsiku. Ya Nabi, apabila disebutkan tentang takdir jangan terlalu mendalam lah, bertahan sampai situ aja. Kenapa? Nah karena bila inya terlalu mendalam, yaitu akhirnya enaklah orang jadi perampok nih takdir Tuhan. Ya sudah, ini kada ada usaha untuk keluar. Karena
menurut pemahamannya bila berusaha itu berarti menghindar dari takdir, sementara menghindar dari takdir tidak boleh. Nah, padahal nang benarnya Allah Ta'ala itu memang mentakdirkan, cuma kita tidak pernah tahu sampai kapan orang ditakdirkan jadi perampok. Kan bisa aja sehari aja takdirnya jadi perampok lah. Nah, maka kewajiban berusaha itu dengan harapan mudah-mudahan ada takdir Allah Ta'ala yang lebih baik daripada ini. Nah, sehingga berusahanya itu dinilai kita dapat pahala. Nah, karena kadang-kadang memadahkan orang ini ditakdirkan jadi perampok, seumuran jadi perampok, pada tentu lagi lah, bisa aja. Nah, seperti Fudail bin Iyad. Itu kan memang perampok lah, sejak masa muda sampai usia 50 tahun lebih, dia jadi perampok. Nah, cuma takdirnya, ya takdir itu seperti itu. Orang ini jadi perampok sekian puluh tahun misalnya, itu pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu, dia akan berubah hampir jadi perampok. Seperti Fudail bin Iyad. Nah, ini dia dapat hidayah bahasanya itu kan. Nah, dia berhenti jadi perampok, kemudian dia berbalik. Maka jadilah ia pasar raisal aulia, maka dia pun menjadi pemimpin wali di zamannya. Badaan kana raisal kuta lah. Sesudah sebelumnya dia menjadi pemimpin perampok, nih ada perampok biasa, pimpinannya sama sekali. Nah, ini riwayatnya Fudail bin Iyad itu lah, ini merampok bebinian janda sugih. Dan dirampoknya sudah masuknya ke dalam rumah bebiniannya itu, sekalinya dilihatnya bebiniannya sembahyang tahajud, habis sembahyang tahajud baca Quran. Sampai kepada ayat yang berbunyi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang yang beriman agar hati mereka khusyuk untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Maksudnya sudah waktunya sadar orang beriman ini untuk memikirkan ibadah aja lagi. Dalam tafsir itu nang sadang waktunya itu ketika tumbuh uban. Nah, Fudail bin Iyad umurnya ngala itu di atas 50 tahun sudah. Nah, janggut bahuban, kepala bahuban. Nah, ini langsung sadar. Ini seolah-olah ayat itu ditujukan kepada Sidin. Kada jadi Sidin merampok bebiniannya itu keluar, langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kemudian beliau menuntut ilmu, sudah tua itu kan. Nah, ini diamalkan. Nah, akhirnya menjadi wali besar, bahkan menjadi pemimpin wali di zaman itu. Nah, jadi itu bukan hal yang mustahil lah. Ya memang ceritanya dengan kaitannya dengan iradat atau takdir tadi. Bagaimana Fudail bin Iyad memang ditakdirkan Allah jadi perampok, cuma sampai itu. Nah, sesudah itu takdir lain lagi berbicara bahwa Fudail bin Iyad bertaubat dan memperbaiki diri sampai menjadi wali besar. Nah, cuma dikatakan secara zahir sebabnya karena mendengar perempuan itu membaca ayat itu. Itu sebab aja, tapi takdirnya memang takdirnya dia bertaubat saat itu. Nah, jadi kita ini disebut berusaha itu lah, artinya kita berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri yang kita tidak pernah tahu takdir itu sampai apabila nang ada baiknya nenek lah lawan kita. Nah, maka berusaha itu ibadah lah, jadi nilainya nilai ibadah. Nah, seperti misalnya contoh lagi lah, kita ini gak ada tahu ilmu agama, buta lah. Nah, memang kata-katanya aku ditakdirkan buta ilmu agama itu bujur lah. Tapi kita tidak pernah tahu sampai kapan kita buta ilmu agama itu. Nah, maka dari itu kita wajib berusaha untuk menghilangkan kebutaan kita ini. Caranya dengan belajar. Nah, bisa aja orang belajar itu kalau memang takdirnya dasar buta, nanti jadinya pembabal kada mau paham.
Ya, nah belajar tetap pada mau paham. Nah itu berarti memang ditakdirkan ya seperti itu lah. Cuma wallahu alam nggak ada pahamnya itu lagi sampai berapa, ada tahu juga. Nah maka Ibnu Hajar Al-Haytami itulah, nah ini beliau ini seorang wali besar sebenarnya lah. Cuma awal-awal sejarah Sidin menuntut ilmu itulah. Nah mulai menuntut ilmu usia 7 tahun, menuntut ilmu sampai 40 tahun. Kayak ada paham sedikit-dikit. Nah cuma semangatnya ini yang luar biasa. Ini semalam ulun garis bawahi lah, Habib yang hanyar datang itu Sidin sangat menghargai himmah. Himmah itu semangat. Pokoknya rancak benar Sidin mendoakan zadakallahu himmatan. Mudah-mudahan Allah menambah semangat dalam berdakwah. Jadi itu doa paling rancak diucapkan Sidin. Jadi Ibnu Hajar ini himmahnya itu luar biasa lah. Nah ini bayangkan pian ya kayak ibarat orang sekolah ini nang bakelas itu 40 tahun kada naik. Ngakanakannya 2 tahun kada naik, ngampihnya sekolah lah. Ini cuma hari ini kan gak ada bekelas bang, orang sekolah mengaji duduk itu aja. Cuma masalahnya ini gak ada paham sedikit-dikit 40 tahun. Nah tapi Ibnu Hajar Al-Haytami ini yaitu berkeyakinan lah bahwa ini memang ditakdirkan Allah aku seperti ini, tetapi aku belum tahu sampai kapan aku ditakdirkan kada paham ini nah. Sehingga Sidin terus menuntut ilmu. Nah sampai akhirnya yang ngaran nafsu inilah, manusia punya nafsu itu ada juga model kendur anunya ini semangatnya adalah. Nah tapi Sidin kala itu bersandar dalam riwayat itu di tempat yang sunyi seorangannya itu di Arab tuh kan banyak batu-batu. Nah lalu ketika bersandar itu dilihat Sidin ada banyu titik dari atas ke atas batu besar. Tunggal titikan aja setitik itu cuma terus menerus. Inilah dilihat Sidin di batu ini itu beluang bakasnya guguran banyu padahal cuma setitik itu aja. Lalu timbul lah di hati Sidin, ujar Sidin batu ini karas benar, tapi dititiki oleh banyu terus menerus beluang juga akhirnya. Apalagi otakku ini nang pembabal ini ya Sidin ini kalau terus menerus mengaji mau aja paham kena. Nah kembali lagi semangat Sidin ini muncul lah itu himmah. Nah ada riwayat lain, ini ada beberapa versi riwayat lah tentang Ibnu Hajar itu. Ada riwayat lain itu bukan batu lah, tetapi Sidin melihat samut di batu itu. Jadi samut ini membawa makanan, naik ke batu itulah, berjalan gugur, enak kebaratan yang di bawah. Dia ambilnya lagi anu makanan itulah, naik lagi gugur lagi sampai beberapa puluh kali itu gugur, tapi samutnya terus berusaha sampai akhirnya berhasil lah ke atas. Nah, jadi artinya kalau apa pelajaran bagi Sidin kalau berusaha terus akhirnya berhasil juga. Nah ini hadis Nabi man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti akan dapat, pasti akan berhasil. Itu versi riwayat lain lah menyebutkan. Nah akhirnya Ibnu Hajar ini kembali lah mengaji lagi. Nah ini imbah mengaji nang kembali ini futuh dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka beliau itu paham semua yang dijelaskan oleh guru, bahkan nang bahari-bahari nang kada paham tadi lah terbuka waktu itu. Nah sampai akhirnya kada lawas imbah itu Sidin mengarang kitab. Nah, ini kitab dalam mazhab Syafi'i ini kitab Tuhfah ngarannya, makanya di Sabila itu kan sebagaimana disebutkan dalam Tuhfah itu memang menjadi kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Nah padahal itu 40 tahun pembabalnya yang kadang sing dapatan sama sekali. Nah itu bicara dikaitkan dengan iradat atau dengan takdir tadi, ya semua dengan takdir Allah. 40 tahun nggak ada paham tuh ditakdirkan Allah. Kemudian ya sesudah itu ibarat pemahaman ini nang kayak beluruk itu pun ditakdirkan Allah.
Nah, jadi memang kita ini hidup menjalani takdir aja pada hakikatnya gitu kan. Nah, cuma letaknya di mana kita berusaha, dikarenakan kita tidak pernah tahu takdir Allah tuh sampai apabila nang takdir seperti itu. Ya kayaknya sampai ke mati ada tulisannya nih, takdirnya sampai ke mati. Bungo dosa sekali mengaji. Ya apapun gak ada dapat dia itu kan, cuma masalahnya nih gak ada tahu sampai mana bungolnya ini. Nah nangka itu juga ibarat orang hendak sugih gitu kan, ya miskin hidup, memang miskin itu ditakdirkan Allah, cuma kada tahu sampai umur berapa nya miskin itu. Nah karena itu berusaha lah. Nah ini bila sampai waktunya kena, maka sebabnya itu usaha tuh model kayak berhasil lah. Padahal itu sebab aja sebenarnya. Nang iyanya memang takdirnya nya sugih pada tahun itu. Nah cuma berusaha itu lah ibadah nilainya. Jadi kalau jangan juga kena, nah, ini menunggu takdir aja, jangan ada berusaha sama sekali. Nah ini pun dilarang lah. Kenapa? Nah ini yang ngaran berusaha itu yaitu harus sesuai lah. Maka orang jahiliyah itu ada punya syair, sebenarnya jahiliyah lah, syair jahiliyah, tapi ini dipakai dalam Islam. Nah, jar orang jahiliyah, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Kamu mengharap bisa selamat dari sesuatu, tapi kamu tidak menjalani jalan untuk selamat itu. Hanya usahanya nih gak ada hendak selamat, tapi harap hendak selamat saja. Nah itu mustahil secara adat terjadi, sebagaimana mustahilnya kapal berjalan di tempat yang kering di atas aspal. Nah jadi memang harus berusaha. Nah cuma dalam akidah kita adalah usaha itu tidak memberi bekas. Tapi kenapa maka harus dijalankan? Karena berusaha diperintah. Nah maka bila menjalankan perintah, nah berarti ada janji pahala dari Allah Ta'ala, itu aja. Jadi jangan pernah kita berusaha itu menganggap usaha itu akan merubah keadaan kita, jangan. Memang tidak bisa. Nah itu kita bicara hakikat nih lah. Nah adapun orang-orang lanjak membaca innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini banyak salah tafsirnya. Itu dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri merubah keadaannya. Ini hati-hati nih lah, bisa merusak akidah seolah-olah bila apa dia bisa merubah keadaannya sendiri tanpa Allah Ta'ala yang merubah. Ini sebenarnya tafsir yang bujur itulah. Itu ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, dan kebiasaan Allah memberi nikmat itu tidak akan berubah, artinya tetap akan terus dapat nikmat. Nah kecuali jikalau seorang hamba itu tiada mensyukuri nikmat itu, maka nikmat tidak akan datang lagi. Nah ini maksudnya berubah. Jadi sebabnya itu maksudnya seorang hamba itu gara-gara kada bersyukur lalu kada dapat nikmat lagi dari Allah. Itu sebenarnya tafsir nang bujur. Ya ini kebanyakan orang ceramah doang lah itu model. Jadi membaca ayat itu sepanggal. Nah tapi memang berusaha disuruh gitu kan, cuma jangan pernah menganggap bahwa usaha itu akan merubah keadaan kita. Nah tapi itu urusan berubah keadaan itu urusan takdir lagi lah. Nah tetapi yang jelas andai kata kita berusaha dan keadaan tidak berubah, yang jelas kita dapat pahala dari usaha itu. Nah itu aja sudah, sampai di situ aja, jangan. Hanya bila kita akidah ini salah sudah, lalu aja misalnya orang berusaha sugih akhirnya ya jadinya kayak Karun, manajer karena kerja keras akhirnya sugih. Nah, ini diyakini semacam itu. Nah biasanya orang semacam itu engken pelit macam-macam karena merasa ini hasil kerja kerasnya lah.
Bikin Hisyamnya aja bahasanya nyaman-nyaman minta duit tuh, ini aku tuhuk bener bahari. Nah kayak itu jadinya lah. Nah, itu seperti Karun lah. Karun itu jar Nabi Musa, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah wahai Karun, ini bersepupu sekali Nabi Musa ini lawan Karun. Ya Nabi Musa adalah lawan Karun bersepupu sekali, lawan Musa As-Samiri bersepupu sekali juga. Cuma ini beda, kalau lawan Karun ini lah itu mamanya Nabi Musa itu beda sanak lawan abahnya Karun. Nah kalau lawan Musa As-Samiri itu abahnya Nabi Musa beda sanak lawan abahnya Karun. Artinya bersama aja bersepupu, lu cuma dari dua jihad, dua pihak yang berbeda. Nah ini berdua ini baik si Karun maupun Musa As-Samiri itu dua-duanya membangkang dari Nabi Musa. Oh, jadi Karun ini lah diberi kekayaan tuh pada alang-alang tanggung lagi. Itulah itu gasan angkut anak kuncinya inilah itu onta puluhan, ada mengatakan 90 ikung onta lah. Gasan angkut anak kuncinya aja. Nah, seberapa dan 20-in muat aja. Jadi kan pantung ini lah. Ini kunci gudang hartanya itu saking banyaknya. Nah, lalu Nabi Musa mengatakan, jadi Nabi Musa, wahai Karun, lah kekayaan yang diberikan Allah kepadamu itu gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah itu disumbangkan, diimpakakan, disedekahkan lah maksudnya gitu lah. Nah supaya ikan ini nyaman di akhirat, di dunia ini sudah cukup. Wala tansa nasibaka minad dunya, ya silahkan tinggal gasan kepentinganmu di dunia ini. Sebanyak itu kada habis juga. Ya bahasa kita lalabihan itu, nah ditabung gasan akhirat. Nah caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, gunakan untuk berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena pada hakikatnya yang memberi ikam harta banyak ini adalah Allah Ta'ala. Wala tabghil fasada fil ard, jangan sekali-kali kamu menggunakan harta kekayaanmu ini untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tiada senang lawan orang yang berbuat kerusakan. Lalu Karun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Maaf jawab bahasa kita, aku pada hendak berbagi. Harta ini ada hendak kuberikan lawan orang. Kenapa? Karena aku diberi kekayaan ini ala ilmin indi, karena pantas aku dapat itu. Nah dalam riwayat ala ilmin indi ini ada dua tafsir lah. Ada tafsir pertama mengatakan ala ilmin indi itu aku pantas dapat kekayaan karena aku punya ilmu yaitu hafal Taurat. Oh, dalam riwayat inilah orang yang hafal Taurat di zaman itu cuma dua. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua si Karun ini. Nah jadi aku nih hafal orang istimewa lah, orang lain gak ada. Nah hafalnya orang istimewa, wajar-wajar aja aku nih sugih lah. Jadi bahasanya menang lain hendak sugih, jangan mengharap minta lawan aku, hafal juga Taurat itu. Ada hakun tubangnya berian. Nah ada tafsir mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku dapat kekayaan itu karena aku pintar berusaha. Nah ini nang jerulun tadi lah. Orang ini kalau sudah pemahamannya tentang berusaha itu salah, dia menganggap usaha itu bisa merubah keadaannya lah secara hakikat. Nah maka ketika dia berhasil lah dari miskin berubah menjadi kaya, biasanya orang ini menjadi pelit. Nah lalu Allah Ta'ala menjelaskan, menjadi Allah Ta'ala ya dahulu banyak orang ya yang lebih kuat daripada Karun ini, lebih ada yang tersugih lagi daripada Karun ini, itu dengan mudah kuhancurkan kata Allah. Nah karena sebelumnya itu ada Syaddad ngarannya. Nah ini lebih kaya lagi karena Syaddad ini membangun benteng
yang kada pernah dibangun di dunia ini, benteng besar. Nah, ini yang batanya itu dari emas. Nah, yang kan sebiji aja kayak bata itu bisian emas sesugih bener. Ini apalagi Esen membangun masjid itu aja berapa batanya, berapa ribu lah, apalagi ini benteng yang dibangun nih benteng besar lah, dalam riwayat itu 300 pal kelilingannya itu bentengnya itu, berapa juta batanya itu, semuaan dari emas. Nah, iramadatil imat allati lam yukhlaq misluha itu di dalam Quran itu diceritakan adalah, nah jadi benteng yang tinggi yang tidak pernah diciptakan, dibangun benteng semegah itu lah. Nah, tetapi Syaddad ini akhirnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau nang sugi inilah itu dari pihak orang yang kafir ada, pihak orang yang beriman pun ada. Nah, demikian penguasa dalam sejarah itu lah. Yang beriman yang menguasai seluruh dunia ini ada. Nah, tapi yang orang kafir pun ada juga yang menguasai seluruh dunia. Nah, kalau orang beriman itu ada Nabi Sulaiman, dia penguasa sekaligus sugih penyugihnya. Tapi ini yang beriman lah. Nah, ada Dzulkarnain, itu penguasa yang menguasai seluruh dunia. Jadi harap pada mereka lah ya, mereka itu kan ya, ini dasar seluruh dunia dikuasainya. Nah, jadi kembali ini kepada iradat tadi lah. Jadi kalau sesuatu itu yang ditakdirkan Allah atau yang dikehendaki Allah untuk kita itulah nikmat, maka kewajiban kita bersyukur. Nah, atau sesuatu itu sesuatu yang kita anggap bala, nah terutama ini, dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah, jadi kalau bala dunia itu kita disuruh sabar, sabar dalam artian zahir dan batin. Artinya zahirnya itu jangan terlalu pusang benar, nah jangan terlalu resah dengan bala dunia. Ini batinnya pun kita tetap ya kan, hati itu tenang. Nah, beda halnya lah dengan bala akhirat. Bala akhirat itu kita kada boleh diam. Kalau bala akhirat adalah kita wajib berusaha. Kalau bala dunia boleh aja hendak diam, ya, kada berusaha. Itu bala dunia, artinya tapi berduit selama kita masih sanggup aja, sabar ya silakan itu biar aja, tapi berduit hidup belum apa-apa juga, asal sabar aja lah. Nah, tapi kalau bala akhirat kita tidak boleh meninggalkan usaha lah untuk keluar dari bala akhirat. Nah, contoh bala akhirat itu kita diuji dengan kebodohan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita wajib berusaha belajar. Nah, kita diuji oleh Allah Ta'ala nih bala lah pengulir sembahyang. Nah, kita wajib berusaha untuk melawan itu lah supaya kita menjadi orang yang rajin. Nah, seterusnya, karena bala akhirat tidak boleh didiamkan, kita harus berusaha. Nah, meskipun dalam keyakinan kita usaha tadi tidak akan memberi bekas lah, tetapi itu kewajiban kita. Nah, ada kita ini mbak nota balik. Bila bala dunia ini pokoknya mati-matian, bang berusaha ya. Tapi bila bala akhirat tenang-tenang aja. Nah, ini terbalik lah, pada bala dunia boleh berusaha, boleh kada. Kalau bala dunia adalah, tapi kalau bala akhirat wajib kita berusaha untuk keluar dari bala itu. Nah, kemudian berikutnya ilmu, ini situ aja lah. Mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال النار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا معرفة خاصة معرفة ترفع الحجاب بيننا وبينهم حتى لا نرى إلا إياك قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وفي كل شيء اللهم ارزقنا محبة صادقة خالصة محبة تنهضنا بطاعتك وعبادتك وتحججنا عن معاصيك اللهم ارزقنا حكما كثيرة بالغة تسري في قلوبنا وأجسادنا حتى وتظهر في ألسنتنا وأعضائنا حتى كل من رآنا وسمع كلامنا أحبنا حبا شديدا اللهم ارزقنا هيبة قوية تنقاد لنا القلوب والأبصار وتخضع لنا كل الملوك والأكاسرة والجبابرة والظلمة والفسقة واجعل جميع ذلك خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.